pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat datang terlebih dahulu bagi setiap orang yang menyaksikan program kami dalam acara kesayangan Before 30. Kalau Anda menanti-nanti dari tadi di depan televisi, saya yakin Anda tidak akan kecewa. Kalau Anda kebetulan tanpa sengaja menemukan program ini, saya tahu tidak ada kata kebetulan. Hari ini adalah hari yang Tuhan tentukan dan Tuhan memilih Anda untuk menerima sesuatu dari Dia. Ya pemirsa, saya berada di Bali. Wow, saya tidak bisa percaya. Saya berada di tempat yang luar biasa, Pulau Kebanggaan Indonesia. Pemandangannya luar biasa sekali di sini. Karena itu jangan kemana-mana. Jangan ganti channel televisi Anda sebab bukan cuma pemandangannya luar biasa. Tapi hari ini, saat ini, sebelum setengah jam ini selesai, program kami usai. Waktu Tuhan campur tangan dalam kehidupan Anda, perkara-perkara yang terindah terjadi. Saya akan kembali ke hadapan Anda setelah menyaksikan yang satu ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Katakan bersama. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu lekat di tubuhku, dan ku hidup oleh percaya. Pemirsa yang saya kasih, apakah Anda sekarang siap untuk mendengarkan sebuah renungan singkat? Saya percaya ini akan mengubah hidup Anda.
Seperti yang Anda ketahui, bahwa tema kita kali ini, di episode yang satu ini, adalah waktu Tuhan campur tangan. Kita melihat sebuah kejadian yang luar biasa di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Cerita ini dimulai dengan kata pada suatu hari. A miracle is when God intervenes and something wonderful happens. Sebuah mujizat adalah ketika Tuhan campur tangan dan sesuatu yang indah dan luar biasa terjadi. Itu juga yang mungkin Anda nanti-nantikan. Dan berimanlah, sebelum 30 menit ini selesai, Anda akan menerima sebuah mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat, Tuhan bisa bekerja lewat apa saja. Lewat layar kaca? Why not? Kenapa tidak? Tuhan juga bisa bekerja melalui sebuah tayangan seperti program Before 30. Kalau Tuhan sayang, Tuhan pasti cari cara untuk masuk, untuk mengintervensi waktu manusia dan masuk di dalam real time hidupmu dan hidupku. Dia ingin sekali untuk mencari pintu. Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan, Tuhan mau buat itu tidak ada sama sekali atau sirna. Dia ingin sekali mencari jalan, karena Dia adalah jalan bagaimana masuk ke dalam hidup kita sekarang juga. Jadi Anda tidak perlu berusaha. Tuhan memang sudah rindu ke sana. Jadi Anda tinggal percaya. Kalau kita bisa berjumpa dengan Allah, itu bukan karena kita saleh, melakukan amal, layak, atau karena jeripayah kita. Ini berita yang saya bawa. Kabar baik yang akan mengubah hidupmu. Dan kita melihat sekarang di ayat berikutnya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Orang ini lumpuh sejak lahirnya, jadi kondisinya parah atau mustahil untuk berubah. Nah, kalau Tuhan datang, waktu Tuhan campur tangan, jikalau sorga intervensi, menginterupsi kehidupan proses natural manusia, siapa saja dapat terjamah. Dan apapun kondisinya, dapat berubah, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu yang kita harapkan. Dan untuk itu juga acara Before 30 ini terus ditayangkan. Kami sebagai pintu. Dan Petrus, Yohanes sekalipun, mereka hanya alat. Mereka seperti sapu di tangan orang yang ahli. Mereka seperti instrumen di tangan seorang musisi. Saya juga sama. Jangan lihat kepada manusianya. Program ini hanya pintu. Karena Tuhan yang suruh. Karena Tuhan rindu untuk masuk ke dalam real time engkau dan aku. Apa maksudnya? Tuhan rindu untuk masuk, campur tangan, menembus jarak antara kita dengan Dia. Tinggal Anda percaya saja saat ini sesuatu akan terjadi. Satu ayat lagi, lalu kita lihat suatu kesaksian yang luar biasa yang akan mengubah cara Anda memandang tentang cara kerja Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Satu kebenaran lagi. Lalu kita saksikan bagaimana sorga menyerbu, tanda kutip, menyerbu manusia untuk kebaikannya. Nah, lihat, pengemis ini adalah orang yang sama sekali tidak dikenal oleh Petrus dan Yohanes. Sama dengan sekarang, saya tidak mengenal sebagian besar Anda yang menonton acara ini. Tetapi Tuhan mengenal Anda. Dia bahkan tahu siapa Anda, latar belakang Anda, pergumulan Anda, bahkan rambut di kepala setiap kita. Dia menghitungnya, tidak ada satupun jatuh ke tanah tanpa sepengizinannya. Nah, sekalipun Petrus Yohanes tidak mengenalnya,
Pengemis ini adalah total stranger atau orang yang asing bagi mereka, tapi tidak asing bagi Tuhan. Karena itu Petrus ketika melihat pengemis itu berkata, "Lihatlah kepada kami." Dan pengemis itu mengira dia akan memperoleh sedekah. Di situ Petrus mengkoreksi roh pengemis ini, hatinya juga. Ketika Anda menonton ini, jangan lihat saya, jangan lihat kami. Petrus berkata, "Lihatlah kami akan menuntunmu untuk melihat kepada Dia." Lihatlah saya sekarang, saya akan menuntun Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak kuberikan padamu." Wow, pada saat itu si pengemis mungkin langsung kecewa. Tetapi Petrus menawarkan sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih indah, lebih tinggi. Dia berkata, "Tapi apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah." Petrus berkata, "Lihatlah Dia." Kalau Anda mau mujizat saat ini, pandanglah Yesus. Pak Philip, Bapak ini didiagnosa dokter mengalami keropos atau keausan bantalan dari tulang tempurung kakinya. Selama 3 bulan tidak dapat berdiri selama 1 menit, apalagi berjalan tanpa menggunakan tongkat ini. Tetapi malam hari ini Bapak ini datang beriman, didoakan dan terasa ringan dan dapat berdiri bahkan berjalan dengan lama tanpa tongkat ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buat tubuhnya semakin hari semakin kuat untuk kemuliaan nama Tuhan supaya dia bisa bersaksi kemana-mana. Pemirsa, mari kita lihat ayat terakhir yang kita baca tadi dan ada sebuah pewahyuan Roh Kudus yang bisa membuka mata rohani setiap kita. Di ayat 6 dikatakan, "Tetapi Petrus berkata kepada si pengemis itu, 'Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu.'" Apa yang Petrus punyai? Ini dia. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya mencoba menjelaskan dalam sebuah ilustrasi begini, agar Anda bisa mengerti. Pengemis itu berada di alam natural, sedangkan Petrus dan Yohanes melihat yang supranatural. Pengemis itu memandang Petrus dan mengharapkan uang atau sedekah. Sedangkan Petrus matanya tertuju kepada janji Allah dan matanya memandang Kristus. Dikatakan di Alkitab bahwa Yesus Kristus sekarang juga bertahta di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan juga berkata, karena Tuhan ada di atas, Dia sudah dibangkitkan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Ada perbedaan alam di sini. Yang satu natural, yang satu lagi supranatural atau supra alamiah. Yang satu duniawi, yang satu sorgawi. Kuncinya di mana? Bagaimana bisa membuat yang di atas sana turun ke bawah ke dalam kehidupan manusia real time saat ini juga. Bagaimana Tuhan bisa campur tangan dengan cara yang ajaib. Jalan satu-satunya adalah, Anda siap? Demi nama Yesus Kristus. Hanya Yesuslah yang membuka jalan. Tuhan Yesus itu adalah jalan. Tuhan Yesus juga adalah pintu antara dunia dan sorga, sorga dan dunia, yang alamiah dan supra-alamiah, yang supranatural kepada yang natural. Kok bisa begitu? Karena Tuhan Yesus datang dari atas. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir dari seorang perawan namanya Maria, bukan karena persetubuhan dengan pria, tapi karena Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus. Jadi dialah yang datang dari sorga. Saya bisa bayangkan, di sorga itu ada apa aja ya? Saya yakin di sorga ada kuasa tak terbatas. Ada kesembuhan, kebangkitan orang mati, tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada dosa, kutuk, ada organ-organ baru, ada kesembuhan, pemulihan. Bagaimana yang atas itu turun? Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Sebelum dia campur tangan hari ini, dia sudah turun tangan 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib. Untuk membeli semuanya. Bukan cuma membeli, dia sudah punya, tetapi untuk menyediakan bagi kita. Supaya kita mendapatkan janji yang mulia. Nah, bukan cuma itu, tetapi ketika Tuhan Yesus setelah bangkit, naik ke sorga, disaksikan 500 murid-muridnya, dia masuk ke sorga. Alkitab berkata seperti ini. Apa artinya kenaikan Isa Al-Masih? Artinya dia masuk ke sorga yang mulia. Sekalipun kita nggak kelihatan Tuhan sekarang dengan mata manusia, tapi kita tahu apa yang Tuhan sediakan sejak dia masuk ke sorga. Dikatakan di Alkitab, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang di dalam Yesus telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Seperti yang saya sebut tadi, kesembuhan, organ baru, apapun juga. Ada kuasa tidak terbatas. Bagaimana kuasa itu bisa menyerbu manusia, sekarang masuk ke dalam dunia kita. Bukan cuma dunia pada umumnya, duniamu dan duniaku. Bagaimana caranya? Hanya satu cara. Dari satu cara datang ke dunia, masuk ke sorga, cara yang sama kita mendapatkan apa yang disediakan Tuhan di sorga. Yaitu apa? Dalam nama Yesus. Ya, Tuhan sudah turun tangan 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan akan campur tangan di dalam hidupmu. Anda siap menerima mujizatnya? 这位姐妹她的名字叫雅玲，9年前的时候，她不小心从2楼摔下来，结果她脊椎的第2节爆裂性骨折，在台中荣总动手术打钢钉，结果6年前她把钢钉拿出来，但是这6年来她还是非常的不舒服，特别是天气变化的时候，特别是她坐着要再站起来，常常变换姿势的时候非常非常的痛。然后结果今天她来到这个会场的时候，有2-3位同工来为她按手祷告，当他们按手在她背上的时候，她更痛。可是当第3个同工为她祷告以后，她就完全不一样了。现在她一点都不痛了。啊？痛吗？痛吗？痛吗？不痛。你跟我跳，你跟我跳，你跟我跳，痛吗？哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！耶稣好爱你。Is he a Christian? She's a Christian already. 他是个基督徒， Say it with me, Jesus, please use me. 跟我一起说：耶稣，求你使用我。主啊，请你使用我，主啊，请你使用我，恩膏我。恩膏我， So I can also pray for the sick and they get healed in your name. 好叫我可以奉你的名，也为别人祷告，让他们可以得着医治。好像我可以奉你的名，也为别人祷告得医治。阿门。 Touch her in Jesus' name. Thank you, Father. 是我 Oh, hallelujah. Bless you, my sister, in Jesus' name. Fill her with your Holy Spirit 你的 every 圣 day. 灵每一天充满他， Fill her with your Holy Spirit every day, Lord 你的 Jesus. 圣灵每一天 Fill 充 her 满 with your Holy Spirit every day. Sekarang kita memasuki bagian terakhir dari acara ini. Dan inilah waktunya Tuhan campur tangan. Mujizat lebih dekat lagi daripada yang kita kira. Kita langsung baca ayatnya. Di ayat yang berikutnya dikatakan, lalu Petrus memegang tangan kanan pengemis itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Jangan lupa, orang ini lumpuh dari lahir. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka semua takjub dan tercengang-cengang apa yang telah terjadi padanya. Sebentar lagi, ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan Anda, itu juga akan terjadi. Tetangga-tetangga Anda tidak akan percaya. Hah? Orang itu? Bukannya dia sakit akut? Kok sekarang? Lalu, selesaikan sendiri kalimat itu. Biar mereka sebenarnya yang selesaikan kalimat itu. Sebab mereka akan bersaksi betapa mulianya Tuhan yang Allah, yang Anda sembah dan saya sembah di dalam nama Yesus. Dan acara ini hanyalah pintu, hanyalah jalan masuk ke dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara, para pemirsa yang saya kasihi, ini yang terjadi saat itu adalah Petrus ketika mengangkat dia, seketika itu juga dia kuat. Mujizat terjadi sebagai langkah kedua. Langkah pertama adalah langkah iman. Karena Petrus bertindak di pihak Allah, melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia dan melakukan perbuatan yang berani. Dan ketika dia melakukan itu, Allah campur tangan. Penerimanya tentunya adalah si pengemis yang beruntung itu. Dan seketika itu instan, langsung mujizat terjadi. Ingat kata-kata saya tadi? A miracle is when God intervenes and something wonderful happens. Sebuah mujizat adalah ketika Tuhan campur tangan dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, sekarang waktunya Anda mengambil baby step itu. Mengambil langkah-langkah iman itu. Apa yang tidak bisa digerakkan sebentar lagi waktu saya berdoa, gerakkanlah. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya sesuatu terjadi. Beberapa orang yang tidak bisa mendengar akan mulai mendengar. Yang tidak bisa melihat atau buram, tiba-tiba melihat lebih jelas. Dan sebagainya.
tidak bisa saya sebut satu persatu. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi padamu sebentar lagi. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Cukup ulurkan tangan ke depan. Dan ketika saya berdoa, karena ditonton oleh begitu banyak pemirsa, tidak mungkin saya bisa sebut satu persatu. Kadang-kadang waktu berdoa, Tuhan berikan marifat. Apa itu? Tuhan memberikan kata-kata pengetahuan. Tuhan memberikan saya tanda kutip contekan yang baik, apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik layar kaca yang saya tidak bisa lihat. Saya cuma bisa melihat kamera, tapi Tuhan yang bisa melihat menembus kamera ini, menembus layar kaca televisi dan melihat Anda. Dan Tuhan akan memberi saya memberitahu saya apa yang Dia sedang kerjakan. Tetapi tidak semuanya, karena waktu tidak akan cukup. Karena program kita hanya 30 menit. Tapi masa hidupmu adalah waktu di mana Tuhan akan campur tangan selalu. Ulurkan tangan Anda, berdoa bersama dengan saya. Dan ketika saya berdoa, ingat itu, pintu akan terbuka. Ingat itu, Petrus berkata, dan inilah yang kupunya, demi nama Yesus berjalanlah. Ini juga yang saya punya ketika engkau mengulurkan tangan. Di dalam nama Yesus aku ucapkan nama yang ajaib itu atas tubuhmu, atas jiwa hatimu, atas hidupmu, atas keluargamu dan kondisimu. Sekarang juga terimalah kasih karunia Allah, terimalah mujizatnya. Terima kasih ya Tuhan. Saya bisa merasakan sekarang ada orang-orang yang menderita artritis, orang-orang yang mengalami kerusakan pada tulang. Sekarang juga saya bisa mendengarkan. Detik ini juga, percayakah Anda perkara supranatural? Saya hanyalah Petrus dan Yohanes itu, hanyalah hamba-hambanya, hanyalah instrumennya. Tapi sekarang juga, meskipun saya berada jauh dari Anda, saya bisa mendengar sekarang suara kertakan tulang. Di telinga saya mendengar saat ini juga. Orang-orang sedang disembuhkan oleh Tuhan. Yang keropos tulangnya yang tidak kuat berdiri, tidak kuat membungkuk, yang tidak kuat untuk membelokkan bagian badannya tertentu. Sekarang juga mulai gerakan. Take your baby steps. Ambil langkah-langkah iman bayi, iman yang sederhana. Ambil langkah-langkah kecil iman itu di dalam nama Yesus. Saya merasakan ada orang yang lututnya kalau dibuat jongkok atau dibuat jalan naik tangga, apalagi kalau naik tangganya pelan-pelan, sangat sakit sekali. Ada pertumbuhan tulang, kata Roh Kudus, ada pertumbuhan tulang atau sesuatu yang asing di dalam lutut Anda. Sesuatu yang menyakitkan dan itu lenyap di dalam nama Yesus. Saya juga diberitahu oleh Roh Kudus saat ini juga ada pergelangan kaki seseorang yang bengkak, tiba-tiba kempis. Sekarang juga sedang kempis di dalam nama Yesus Kristus. Ada tumor, semacam tumor atau benjolan atau sesuatu gumpalan yang bertumbuh di kaki seseorang, kaki kiri seseorang, dan saat ini juga tumor itu copot di dalam nama Yesus. Lepas. Mungkin kedengarannya nggak masuk akal, tetapi saya tahu itu lepas saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Oh, apapun kondisi Anda, tidak hanya kesembuhan. Saat ini juga Tuhan campur tangan. Pernikahan Anda, kesehatan, bukan cuma kesehatan badan, tetapi juga kesehatan jiwa Anda. Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Take the baby step. Ambil langkah iman itu sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, waktu berjalan begitu cepat. Saya ingin untuk terus menerus, tetapi manusia memang terbatas. Tapi Allah tidak terbatas. Ingat Tuhan turun tangan 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan akan campur tangan selalu. Hari ini bukan hari terakhir, hari ini adalah perkenalan Anda dengan kuasanya. Tapi setelah hari ini, ada banyak hal yang masih Tuhan sediakan bagi Anda di dalam sorga. Semuanya milik Anda melalui Yesus Kristus. Sampai jumpa episode berikutnya, dan jangan lupa untuk menghubungi kami lewat semua alamat dan yang tersedia di screen Anda. Tuhan Yesus memberkati. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dan bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,